bawa kami untuk mengerti betapa dalamnya kasih-Mu. Dan bawa kami untuk lebih mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih karena Engkau setia Tuhan, walaupun kadang-kadang kami tidak setia. Terima kasih Bapa karena Engkau setia tahun lalu, bulan lalu, bahkan tahun-tahun yang akan datang. Engkau selalu setia mendampingi kami. Mari Tuhan, kerjakan setiap dari kami sampai kami selesai. Bawa kami lebih indah, lebih manis, lebih menyenangkan-Mu. Saat ini kami batalkan semua perkara-perkara yang bukan daripada-Mu. Kami mau tolak setiap keangkuhan, setiap kekerasan, setiap cara-cara iblis untuk mengambil benih firman Allah. Kami tolak dan patahkan di dalam nama Yesus. Dan mari Roh Kudus cengkeram kami. Cengkeram kami Roh Kudus. Bawa kami lebih lagi. Bawa kami lebih lagi mengenal-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Saudara, saya percaya bahwa tahun ini akan membawa kemenangan buat kita semuanya. Amin. Akan membawa sukacita, akan membawa sesuatu yang lebih besar dari apa yang sudah Allah buat di dalam hidup kita tahun-tahun yang lalu. Saudara, tetapi untuk menghadapi satu tahun yang baru dengan tantangan, pergumulan, dengan segala sesuatu yang bertambah banyak, saudara harus menyiapkan diri baik-baik. Saudara, kita harus mau untuk dibentuk dan dibentuk oleh Tuhan lebih lagi. Supaya rencana Allah itu boleh jadi di dalam hidup kita. Saudara, mari kita buka di dalam Yeremia 18 ayat 3 dan 4. Yeremia 18 ayat 3, 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Yeremia 18 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Sudah dapat? Saya akan bacakan buat saudara. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk itu, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikian kamu di tanganku, hai kaum Israel. Saudara, sampai di sini firman Tuhan. Saudara, beberapa waktu yang lalu seorang hamba Tuhan berkata kepada saya bahwa tahun lalu ada banyak orang yang Tuhan katakan gagal di dalam ujian. Mungkin ada ujian kesabaran, ujian ketekunan, ujian kemurahan, ujian kebaikan hati, dan banyak orang yang gagal. Tetapi Tuhan berkata rencana Dia tidak pernah gagal. Amin. Saudara, karena itu, tapi tidak bisa saudara kalau kita gagal terus kita mau dapat berkat besar. Kita gagal tapi kita mau dapat tetap terobosan, tidak bisa saudara. Karena itu Tuhan berkata ada hair. Dan Tuhan berkata bulan 1 sampai bulan 5 akan ada banyak anak Tuhan yang mengalami ujian demi ujian. Ujian itu bisa berupa segala macam saudara. Tetapi sekali lagi ujian tidak pernah diberikan untuk menghancurkan kita. Tapi ujian diberikan untuk membuat kita keluar saudara seperti emas murni. Tujuan dibuat saudara bukan supaya kita dipermalukan. Tetapi ujian dibuat supaya kita meningkat dan mendapat berkat lebih besar lagi. Saudara, dan siapkan baik-baik. Saudara, dikatakan di dalam Yeremia ini, seorang tukang periuk, kalau melihat bejana itu pecah, dia kemudian hancurkan lagi. Dan kemudian dia membentuk menjadi bejana yang baik, yang benar, yang sempurna. Pagi hari ini coba renungkan. Dan Allah berkata, Dia akan bertindak seperti tukang periuk. Dan kita adalah tanah liat yang ada di tangannya. Siapkah kita dihancurkan? Siapkah kita diremukkan? Ini menjadi pertanyaan. Saudara, kalau kita melihat pekerjaan tukang periuk, itu ada banyak tahap, saudara. Tahap yang pertama, saudara, tukang periuk ini akan mengambil dari luar, saudara. Dari luar, dari tanah liat itu pasti bercampur dengan batu-batu. Saudara, bercampur dengan segala tanah jenis yang lain dan kotoran. Mulai diambil.
Nah saudara, ada banyak anak Tuhan diambil dari keadaannya. Dan saudara masih membawa prinsip yang lama. Masih membawa cara yang lama. Masih membawa kekerasan. Masih membawa sakit hati. Masih membawa segala macam yang lama. Saudara, dan Allah mengerti. Allah mengerti. Saudara, Allah tahu bahwa masih ada yang buruk sangat banyak di dalam hidup kita. Saudara, dan setelah itu, maka tukang periuk ini akan mulai mengalirkan air. Ya, tahap kedua. Setelah diambil, dipisahkan ya, dari yang lama, saudara. Maka yang kedua, tukang periuk itu akan membasahi tanah liat ini dengan air. Saudara, dan apa kata air? Apa yang dilambangkan oleh air di dalam Alkitab? Ada dua, saudara. Yaitu firman dengan Roh Kudus. Saudara, kalau kita mau bertumbuh dan menjadi dewasa, langkah kedua, Allah akan membanjiri kita dengan firman dan Roh Kudus. Dan kita juga, saudara, harus mau ya untuk membaca firman. Harus mau untuk cari kaset khotbah. Ya, harus mau, saudara ya, untuk sungguh-sungguh berkata, Roh Kudus penuhi aku. Karena Alkitab berkata, kalau orang yang haus datang kepadaku, maka dari dalamnya akan mengalir aliran air hidup. Tapi kalau enggak haus, enggak bisa. Ya, kalau orang nggak haus dipaksa minum nanti muntah, betul nggak? Ya, banyak anak Tuhan itu saat ini sudah nggak haus, sudah nggak lapar. Nah, saudara, saya cerita sedikit contoh orang yang haus ya. Dulu saudara ya, haus dan lapar. Pertama kali saya mengadakan pelayanan untuk anak-anak pemulung, anak-anak jalanan. Saudara, pada waktu itu di ulang tahun anak saya. Pada waktu ulang tahun anak saya, saudara, dan kemudian saya undang mereka. Saya kasih mereka es membu, saudara ya. Hal yang biasa lah. Semua orang, anak pernah makan es membu. Tapi buat mereka itu sesuatu yang luar biasa. Saudara, kalau anak-anak saya, dia makan, habisnya tinggal sedikit atau masih sisa sedikit, buang. Tapi mereka enggak. Saudara, mereka makan ya sampai tetes terakhir. Kalau perlu, saudara, sampai diketok-ketok begitu. Terus kemudian plastiknya dibuka, dijilat, saudara. Pada waktu itu Tuhan berkata, lihat betapa mereka haus dan lapar. Tapi banyak anak-anak yang tidak haus, baru makan sedikit buang. Nggak enak sedikit buang, betul? Dan Alkitab berkata, buat orang yang lapar semua yang manis, semua yang pahit terasa manis. Tetapi buat orang yang kenyang, madu pun diinjak-injak. Saudara, kalau saudara saat ini dalam kondisi di mana setiap kali dengar firman Tuhan, gitu lagi, udah tahu lah, udah tahu. Saudara, ini artinya kenyang. Dan seringkali orang yang kenyang, Allah tidak bisa kerjakan apa-apa. Tapi kalau orang yang lapar, dia akan sangat menikmati firman Tuhan. Saya kenal seorang ibu baru bertobat, saudara. Ya, dia tinggal agak di pelosok di desa sana, saudara. Dan dia cuma punya kurang lebih 4 atau 5 kaset khotbah. Dan itu terus diputar, diputar. Sampai saya bilang, kamu udah berapa kali dengerin kaset itu? Dia bilang, saya sudah kurang lebih mungkin 20 kali satu kaset. Dia bilang, satu kaset yang sama, saudara ya, 20 kali. Terus dia bilang, tapi aneh ya, saya masih bisa belajar sesuatu darinya. Saya masih selalu diingatkan lagi. Saya masih tangkap hal yang baru, padahal itu kaset sudah 20 kali saya dengar. Saudara, orang yang lapar belajar menikmati. Orang yang lapar akan menghargai. Orang yang lapar, saudara, ya akan mau bekerja keras untuk membayar harganya, mendapatkan yang namanya air atau yang namanya roti. Tapi bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita menjadi orang-orang yang lapar? Atau kita bahkan kalau kebaktian perlu dipanggil-panggil, ayolah ikutlah, ya supaya dipenuhin, ayolah, kamu kan lagi dalam masalah, ya supaya Tuhan bisa bekerja, Tuhan tolong. Dia bilang, ogah, mendingan tidur. Saudara, saya mau berkata sama saudara ya, kalau saudara masih males-malesan dan lagi dalam banyak masalah, dalam hati berkata begini saja, masih panjang prosesnya, ya. Masih panjang. Ya, jangan harap selesai besok, saudara. Karena kalau saudara pelajari Alkitab berkata, aku membiarkan mereka sampai mereka akan menyadari dan merindukan aku. Ada ayatnya di dalam Hosea. Jadi kalau kita belum merindukan Tuhan, Tuhan biarkan. Tuhan tidak paksa.
Karena Roh Kudus itu bersifat sangat gentle. Dan dia tidak akan memaksa. Ya, jadi yang kedua, pembentukan itu akan dimulai dengan cara dibanjiri oleh firman dan oleh Roh Kudus. Sampai engkau tenggelam. Sampai engkau bersukacita. Ya, sampai engkau bisa nangis karena hadirat Roh Kudus dan berkata, oh benar, luar biasa engkau itu. Ya. Tapi proses itu tidak selesai sampai di situ. Tahap yang ketiga, saudara. Pada waktu saudara itu sudah begitu dibanjiri, semua batu-batu dipisahkan, yang besar-besar dibuang, saudara. Maka tahap yang ketiga tinggal sisa tanah liat itu dijemur, saudara. Dijemur di matahari yang begitu kering. Saudara, tahap ketiga Allah biarkan, saudara, ya, kita mengalami panasnya kebutuhan. Kita mungkin dibiarkan mengalami panasnya pencobaan. Kita mungkin dibiarkan mengalami panasnya, saudara, tekanan dari manusia. Saudara, itu sampai kering, sampai habis. Dan tidak berhenti sampai situ, tahap yang keempat, saudara. Maka si tukang tanah liat ini akan mengambil bongkahan-bongkahan tanah liat. Dan sekarang menghancurkan dengan palu sampai jadi debu. Ini titik yang katanya Daud. Hati yang hancur, hati yang remuk, tidak pernah kau anggap hina. Saudara, pada waktu udah hancur jadi debu, itulah sebenarnya, saudara, tanah liat yang siap mulai dibentuk dan dikerjakan. Nah, proses penghancuran ini, saudara, itu bisa lewat segala macam. Proses penghancuran ini, saudara, bisa lewat tantangan, pergumulan, bisa lewat kejatuhan, bisa lewat direndahkan, bisa lewat kegagalan, bisa lewat kebangkrutan, bisa juga lewat disalahkan, ya, ditekan dengan orang lain. Saudara, dan banyak anak Tuhan tidak pernah mau ketemu dengan godamnya Tuhan, ya. Tidak pernah mau, saudara, untuk ketemu dengan palunya Tuhan. Saya tidak tahu, saudara, sampai fase di mana, tapi coba renungkan kembali. Dan pada waktu kita ketemu dengan palunya Tuhan, mari kita berkata, Tuhan, aku berterima kasih. Sekalipun sakit, tapi aku tahu, aku sekarang siap untuk dipakai seperti yang kau mau. Nah, saudara, nah setelah saudara itu menjadi serbuk, maka kembali dialiri oleh air. Sekarang istilahnya diulenin, saudara, ya. Kalau saudara pernah bikin kue, saudara tahu, saudara, ya, bagaimana tepung itu dikasih air sedikit demi sedikit terus mulai diulenin, nah, saudara, ya. Saudara, itu mulai dijadiin satu bahan yang masif, yang terus, saudara, dikerjakan oleh tangan si penjunan sendiri, dan kemudian akan mulai dibentuk menjadi seperti yang dia mau. Dibentuk seperti yang dia mau. Saudara, itu semua proses bagaimana kita harus dibentuk. Sekarang kita akan belajar dari Mazmur 51. Dari Mazmur di mana Daud mengalami peremukan Tuhan. Dan apa saja yang Allah mau supaya kita hasilkan pada waktu kita diremukkan. Saudara, Mazmur 51 adalah hasil peremukan Tuhan. Mazmur 51 adalah Mazmur pertobatan. Mazmur 51 adalah Mazmur, saudara, bagaimana Daud dengan rendah hati, saudara, merasakan besarnya kasih setia Tuhan. Nah, kita akan membacanya berbalas-balasan seluruh ayat, saudara. Mazmur 51 mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Kita akan membacanya berbalas-balasan. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2, demikian seterusnya. Sudah dapat? Pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku.
Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Maka aku akan mengajar jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara, kita lihat di sini yang pertama, saudara, dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Sebenarnya Daud berbicara tentang pertobatannya. Saudara, dia berkata ayat 3, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatnya yang besar. Rahmatmu yang besar. Saudara, Alkitab berkata, orang yang mengerti betapa besar dosanya, dia akan lebih banyak berbuat kasih daripada orang yang tidak pernah sadar bahwa dosanya yang besar itu sudah dihapuskan. Saudara, kalau saudara ingat kejadian pada waktu Yesus masuk ke rumah Simon, saudara, kemudian saudara ada seorang perempuan yang menangis, ya, dan kemudian membasahi kaki Yesus dengan air matanya, menyekanya, saudara, ya, dan kemudian mengurapi dengan minyak wangi, dan kemudian mengelaplah istilahnya dengan rambutnya. Saudara, dan orang-orang mulai berkata, aneh banget sih, ya, ngapain berbuat seperti itu? Dan bahkan berkata beberapa, kalau dia nabi, seharusnya dia tahu perempuan apa itu yang pegang-pegang dia. Ya. Saudara, itu perempuan tidak benar, bekas pelacur, nanti kena transfer lagi, ya. Kena keciciannya, kekotorannya. Saudara, tetapi pada waktu itu Yesus berkata kepada Simon, dia katakan, Simon, orang yang banyak berbuat kasih, ya, karena dia tahu dosanya diampuni. Tapi orang yang dosanya kecil, dia sedikit berbuat kasih. Kemudian Yesus juga berkata, waktu aku datang, engkau tidak pernah menangis, engkau tidak ngelap aku, bahkan menyediakan air untuk aku basuh kaki saja tidak. Tapi perempuan ini membasahi kakiku dengan air mata, dengan minyak, dan mengelap dengan rambutnya. Saudara, hari ini, seberapa sebenarnya saudara dan saya mengerti anugerah Allah dalam hidup kita? Ada banyak orang yang sebenarnya di dalam hatinya merasa baik-baik. Dan cirinya apa? Orang ini akan mudah sekali menghakimi orang lain. Ya, kalau lihat orang lain jatuh, dia bilang, ih, jatuh. Ya, lihat dalam perjinahan, apaan itu? Masa hamba Tuhan kayak begitu? Nah, kalau lihat saudara seorang yang kekurangan, dia berkata, nggak bayar perpuluhan pasti, miskin, katanya, ya. Jadi nggak dipulih-pulihkan, saudara. Saudara, orang yang begitu banyak menghakimi, saudara, ini orang yang belum diremukkan, kesombongannya besar, dan dia tidak pernah mengerti, saudara, bahwa kasih karunia Allah dalam hidupnya itu sangat besar.
Saudara, ada banyak orang, saudara, ya, seringkali datang kepada saya ribut, saudara. Ya, kemarin dulu, saudara, ada pasang suami istri datang. Suaminya, istrinya ini, saudara, ya, jatuh cinta lah istilahnya dengan pria lain, saudara. Dan kemudian, saudara, si istri ini tidak sampai hubungan seks, enggak, tapi kencan dengan dengan pria lain. Kemudian telepon-teleponan, saudara ya. Kemudian makan bersama, saudara, ngobrol bisa berjam-jam, saudara. Kemudian ketahuan sama suaminya. Dan suaminya berkata, saudara, ya, saya sebagai laki-laki terhina, ya, nggak bisa terima itu, katanya ya. Biasanya kan laki yang berbuat, katanya ya. Sekarang kenapa wanita yang berbuat, katanya, saudara. Saudara, dia bilang kalau laki yang berbuat itu biasa. Ya, perempuan mesti mengampuni, katanya ya. Dari sononya laki sudah begitu, katanya ya. Tapi kalau wanita yang berbuat itu tidak bisa, katanya. Saudara, pada waktu saya dengar, saya berpikir, aduh, ini orang benar-benar, saudara, ya, dia mengakui bahwa pria itu biasa begitu, ya. Tetapi dia tidak punya tempat untuk mengampuni orang lain. Ini kesombongan. Nah, terus kemudian saya mulai berkata begini, Pak, terus terang, saya mau tanya, apa Bapak tidak pernah lihat film, ya? Dan kemudian Bapak begitu mengagumi perempuan itu, kecantikannya. Terus dia ketawa, ya biasalah Bu, laki ya sering. Saya bilang, bukankah Alkitab berkata, kalau engkau melihat sesuatu dan engkau menginginkannya, engkau sudah berzina dalam hati. Apa bedanya Bapak dengan dia? Dia berkata, tidak bisa, beda itu. Saudara, ini kesombongan demi kesombongan. Nah, kemudian dia seorang ya dokter, dan kemudian saya berkata, jujur ya Pak, saya ini dari keluarga dokter. Saya tahulah kebanyakan rata-rata tingkah laku dokter itu kayak apa. Ya, soalnya saya itu dulu waktu ayah saya jadi dokter, saudara, tempat praktek ayah saya dengan sekolah saya itu dekat, saudara. Sehingga setiap kali saya pulang sekolah, saya mesti ke tempat ayah saya dulu jalan kaki. Nanti sampai di sana, kalau ayah saya sudah selesai, baru antar saya pulang, saudara. Nah, itu sering kali, saudara, saya pergi ke tempat ayah saya. Ya, saya melihat ke kantinnya, itu saya lihat dokter lagi dikerumuni oleh suster-suster, saudara ya. Ya, masuk ke ruang dokter pribadi, saya udah biasa nyelonong karena saya anak dokter, saudara ya. Dan itu biasa sekali, saudara, di mana dokter itu peluk-pelukan sama suster, itu di depan saya, saudara. Jadi saya sudah sejak kecil lihat yang seperti itu, saya sudah berkata, oh ya. Biasa sekali, saudara. Dan mungkin ya kalau orang yang belum pernah tahu ya, dokter-dokter itu kalau jaga kadang-kadang pasang film-film yang tidak benar, saudara. Dan ketawa-ketawa dengan suster-suster. Aduh, biasa sekali, saudara, mereka. Sangat seperti itu. Saudara, karena itu saya langsung bilang sama dia, saya kurang lebih tahu lah Pak. Apa Bapak tidak pernah melakukan hal yang seperti itu? Dia diam. Dan dia berkata, ya, tapi itu kan biasa. Itu kan biasa, katanya. Semua dokter juga berbuat begitu, pegang-pegang suster, katanya. Saudara, seringkali kita berdalih biasa. Ya. Biasa semua orang gosip. Ya. Semua orang juga melakukan itu. Biasa orang-orang berbuat, misalnya ya, semua orang nyogok dan tidak bayar pajak. Biasa. Ya. Semua orang berkata, biasa tuh. Ke night club. Kan semua orang juga melakukan itu. Tapi sekarang menjadi pertanyaan, bisakah saudara nanti berdiri di hadapan tahta Tuhan? Dan Tuhan berkata, biasa kan semua orang ke neraka, banyak yang ke neraka, silahkan ikut. Saudara mau? Seringkali kita membenarkan diri karena mayoritas melakukan seperti itu. Tapi dosa tetap dosa. Nah, tidak ada pilihan. Yang Allah mau sebenarnya kita itu sadar. Kita itu sadar. Betapa kita tidak lebih baik dari orang lain. Tapi kasih karunia-Nya itu sangat besar di dalam hidup kita. Kalau kita menyadari ini, ya pada waktu anak kita mungkin datang dengan kesalahan, kita tidak cuma marah. Tapi kita akan memeluk mereka. Ya. Beberapa waktu yang lalu teman saya dikagetkan karena anaknya umur 14 tahun, saudara ya. Tiba-tiba berciuman dengan pria, ya, dengan teman sekolahnya.
Mending kalau ciumannya ciuman biasa, saudara ya. Ciuman mulut ketangkep basah sama guru. Saudara, dan dia meledak. Ya. Dan berkata bikin malu, saudara. Tetapi sebenarnya kita sebagai orang tua, salah kita kalau kita tidak pernah menjagai anak-anak kita dengan kebenaran firman Tuhan. Salah kita kalau kita tidak pernah menjadi teman buat mereka. Seorang anak yang lain, saudara, dia dikirim oleh ayahnya ke luar negeri. Dan kemudian di sana dia jatuh dengan pria yang sudah menikah. Saudara, dan anak ini cinta banget tinggal Samenwonen, ya, Samenleven. Saudara, ayahnya marah, dipaksa pulang ke Indonesia. Saya sempat bertemu dengan anaknya. Dan anaknya berkata begini, ayah ibu saya tidak pernah kenal saya. Tapi pria ini kenal saya. Ayah ibu saya bahkan tidak tahu warna favorit saya. Pria ini kenal persis warna yang saya suka. Ayah saya tidak pernah beliin baju satupun walaupun dia kasih uang. Tapi pria ini tahu persis ukuran baju saya. Dan berapa kali membelikan yang terbaik. Ayah ibu saya tidak pernah belai saya, peluk saya, bilang I love you. Pria ini setiap hari memuji dan mengagumi saya. Saudara, salahkah anak ini? Kalau mencari di luar, kalau kita di tengah keluarga tidak memberikan apa yang dia butuhkan. Saudara, hari ini, kalau kita mau saudara mengerti bagaimana Allah membiarkan sesuatu terjadi. Sebenarnya karena Allah sedang merombak, membongkar. Ya. Karena Allah mau saudara supaya saudara dan saya itu mengenal setiap kelemahan, mengenal ya setiap celah, dan mari kita sama-sama minta kasih karunia Allah untuk menutup semua celah itu. Amin, saudara ya, supaya kita benar-benar dipulihkan. Kasih setia Allah cukup untuk memulihkan kita dalam segala perkara. Saudara, Daud selama ini merasa menjadi orang yang sukses. Dia merasa orang yang dekat cinta Tuhan. Ya. Sehingga dia begitu sombong. Ya. Tanpa sadar saudara. Dia pasti dia punya banyak penghakiman. Karena dia pernah membenci orang yang cacat. Ya, dia menganggap remeh orang yang berzina. Dia berkata tanganku bersih. Dan pada waktu ini terjadi dia tahu. Dia tahu bahwa keluarganya tidak sempurna. Hidupnya tidak sempurna. Ya, ada banyak hal yang perlu dibereskan di dalam hidup kita. Nah, saya berdoa supaya kita tidak perlu mengalami seperti Daud. Tapi pagi hari ini kita bisa belajar. Dan pulang nanti kita bisa berkata, Tuhan, bongkar setiap kelemahan di dalam hidupku. Ya, bongkar. Ya, terus kemudian kita mulai beri perhatian. Mungkin di sini ada banyak. Sudah ada oma-oma, opa-opa. Beri perhatian lebih banyak kepada anakmu, didoakan. Ya, kepada cucumu. Kalau di sini masih ada saudara yang muda-muda yang masih punya anak kecil, perhatikan banyak. Supaya jangan iblis mengambil keuntungan. Saudara, engkau yang belum punya jodoh, coba kalau dirimu kosong, ya cari hubungan dengan Tuhan. Dan jangan biarkan iblis mengambil kekosongan itu untuk mengisinya dengan cinta yang palsu. Saudara, kita lihat yang kedua. Saudara, apa yang Daud sebenarnya sedang ajarkan. Ayat 10 berkata, biarkan aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarkan tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Saudara, Roh Kudus itu juga dilambangkan dengan api dan anggur. Ya. Saudara, api itu artinya menyala-nyala. Api itu artinya punya bara, punya semangat. Sedangkan anggur, saudara, kalau orang mabuk, saudara, dia itu bisa ketawa-ketawa, saudara ya. Dipukul dia bilang gak sakit, saudara ya. Kenapa? Karena mabuk. Dan Alkitab berkata, janganlah engkau mabuk karena anggur, tapi hendaklah engkau penuh dengan Roh Kudus. Nah, saudara, banyak anak-anak Tuhan sebenarnya sudah kehilangan sukacita. Kehilangan yang namanya sorak-sorai. Kehilangan yang namanya kegirangan, saudara. Hidupnya biasa, monoton. Nah, dapat berkat, punya mobil bagus, biasa, tapi tetap tidak puas. Ya, udah punya Kijang, pengen BMW. Ya, nanti punya BMW, pengen Jaguar, saudara.
Saudara punya dulu pertama kali bilang, Tuhan, ya pokoknya dapat rumah lah, rumah sendiri. Mau PTN, mau apa, KPR, apa juga oke lah. Nanti punya rumah, sudah dapat semet apa, 120 meter persegi, enggak puas. Rumah kok kayak begini, kayak rumah burung. Pengen. Kita kehilangan ucapan syukur. Kita kehilangan sukacita. Kenapa? Karena mata kita sudah tidak berfokus kepada Tuhan. Mata kita sudah tidak berfokus kepada yang kekekalan. Tapi mata kita mulai berfokus kepada materialistis. Mata kita mulai berfokus kepada segala yang dunia tawarkan. Mata kita mulai berfokus sama diri sendiri dan segala kebutuhannya. Saudara, dan biasanya Allah perlu remukkan. Allah perlu biarkan sesuatu terjadi. Supaya kembali mata kita tertuju kepada Tuhan. Saudara, kalau bicara soal kebutuhan, tidak pernah selesai. Nah, kita seringkali terus mangkit. Tapi saya belajar banyak hal. Semakin kita melepaskan, Allah akan semakin mengembalikan. Amin. Saudara, di dalam pelayanan kami, pelayanan Yayasan Mahanaim, saudara, pada waktu itu kurang lebih 2 tahun yang lalu, kami pengen mobil, saudara. Nah, pengen mobil, saudara, karena mobil yang bus, yang besar, untuk sekaligus mengangkut anak-anak itu. Saudara, pelayanan ini sekarang sudah berkembang makin besar. Ya, ada lebih daripada 3.000 anak yang kami kasih beasiswa. Ya, dan kemudian ada total dengan orang dewasa ada 5.000, saudara. Kami berusaha, saudara, untuk membawa mereka menjadi keluarga yang seutuhnya. Artinya anaknya kita sekolahkan, ibunya, saudara ya, kita kasih penataran, kasih KB, kasih kesempatan bekerja. Bapaknya juga, saudara ya, kalau bisa kami sediakan lapangan pekerjaan. Kami berusaha membawa mereka kenal Tuhan sungguh-sungguh, tapi juga ditingkatkan dalam bidang ekonomi. Nah, saudara, pada waktu itu kami sangat membutuhkan bus. Dan kami coba tanya, ini 2 tahun yang lalu harganya aja sudah 200 jutaan. Waduh, banyak banget. Tapi saya bilang gini, mulailah, kita pokoknya ngumpulin duit, kita mulai ya menabur. Ya, kita mulai taruh persembahan. Jadi kita ngumpulin, saudara. Dapat cuma 5 juta. Ya, enggak apa-apa lah. Anggap aja segrupnya dapat, saudara ya. Saudara, lumayan lah. Terus kita doain, ini benih iman. Nah, itu, saudara ya. Pokoknya Tuhan sudah sediain 5 juta. Nanti Tuhan akan tumbuhkan lagi. Nah, ini baru 5 juta. Nanti ceritanya minggu depan kita akan kolekte lagi, saudara. Saudara, tiba-tiba saya dengar, saudara, bahwa ada satu hamba Tuhan. Dia pengen tukar mobil kijang. Jadi mobil kijangnya itu sudah jelek sekali, ya, model kijang yang masih kotak-kotak itu, saudara. Terus kemudian dia pengen mobil kijang yang sedikit lebih baik, ya. Dan dia berkata, Bu, Tuhan sudah sediakan uangnya, dia mesti tambah 20 juta. Dia bilang 15 sudah ada, Bu, tapi kurang 5 juta. Ya. Wah, kalau saya tidak tutup ini 5 juta, ya, nanti diambil orang lain. Saudara, kok bisa tepat ya sama yang saya punya, saudara ya. Saat itu saya mikir, ya, tapi ini kan uang buat bus, ya, baru. Dan kemudian Tuhan bilang begini, kamu benih, kalau kamu pegang, pernah bertumbuh enggak, saudara? Enggak pernah kan? Tapi kalau kamu tabur, kamu tanam, maka benih itu bisa bertumbuh. Kemudian Tuhan berkata, kalau kamu pegangin terus nih 5 juta, rasanya 2 tahun lagi deh, baru dapat bus. Ya. Kenapa enggak kamu tabur aja? Saudara, dan saya ambil 5 juta itu, saya berikan kepada hamba Tuhan ini. Saudara bilang, wah Tuhan itu baik, mencukupi. Dia beli bus, saudara. Saya bilang, wah kita 0 lagi nih buat bus, saudara ya. Dia dapat kijang, tapi saya 0 lagi. Tapi Allah itu setia. Saudara, itu sudah dekat retret waktu itu. Saya retret, di retret, saudara, tiba-tiba ada seorang berkata, Bu, beli bus saja. Yo, kenapa? Tuhan bilang sama saya, separohnya nanti saya yang tutup. Waduh, haleluya. Saya langsung inden bus. Saudara, dan dalam waktu 6 bulan kami dapat bus harga 200 juta gres. Saudara, lumayan ya, nabur 5 juta dapat 200 juta, saudara ya. Saudara enggak tahu berapa kali lipat itu, saudara. Tapi saya sudah lihat. Saya sudah lihat bagaimana, saudara, bahwa Allah itu ya, mendidik saya dan kami semuanya. Kalau mata kita mulai tertuju kepada kebutuhan kita sendiri, kepada apa yang kita mau, saudara,
maka justru berkat itu lari tambah jauh. Tapi pada waktu mata kita tertuju kepada Tuhan, kita cukup mengucap syukur, kita memberkati orang lain, saudara, kita bersuka cita, saudara, maka berkat itu mengejar kita. Amin. Saudara, karena itu mari biarlah hati kita ini, saudara, penuh ya, dipenuhi dengan ucapan syukur. Hati kita mulai bersorak-sorai. Kalau saudara mulai tidak bisa bergirang, tidak bisa bersuka cita, ya, saudara nyanyi males-malesan, ya, saudara harus berkata, oh ini ada yang tidak beres ini. Ada banyak kekotoran, ada banyak polusi yang masuk dalam hidup kita. Saudara, saya melihat, saudara, orang bisa melayani, ya, setiap hari, tetapi kehilangan sukacita di tengah pelayanan. Ya, saya bisa melihat orang bisa, saudara, ya, punya keluarga masih baik-baik, suami istri baik-baik, tapi kehilangan sukacita di dalam keluarga. Saya melihat ibu-ibu yang sudah mulai stres, ya, lihat anaknya bisanya bentak-bentak terus. Sampai ada seorang teman saya bilang begini, kalau ngajarin anak ya Bu, 15 menit pertama penuh urapan, bahasa roh, didoain, ditumpangin tangan, saudara. Lewat menit ke-16 sudah mulai tangan main, maki-maki keluar, katanya. Gimana sih, goblok gak bisa cewek, saudara. Nah, ini kehilangan sukacita. Kehilangan sukacita, saudara. Nah, hari ini saya tidak tahu bagaimana dengan rumah tangga saudara, bagaimana dengan anak-anak saudara. Saudara, ada satu yang saya lihat. Alkitab berkata kita tabur uang, kita dapat uang. Amin. Ya. Saudara pernah nabur pepaya keluarnya jambu? Tidak pernah kan? Nah, banyak orang berkata gini, saya tidak punya waktu. Saya tidak punya waktu untuk pelayanan. Saya tidak punya waktu untuk keluarga. Saya tidak punya waktu, ya, untuk baca Alkitab. Saudara, saya bilang itu bohong besar. Pertama, kita semua sama-sama dapat 24 jam sehari. Tidak ada yang dapat 25 kan? Tidak ada yang dapat 23 kan? Saudara, jadi waktu itu bisa di-manage. Waktu itu bisa, saudara, diatur. Ya, kita menyediakan waktu, bukan, ya, dikuasai oleh waktu. Tapi yang ketiga, saya bilang belajarlah menabur waktu. Kalau engkau menabur waktu, maka engkau akan menuai waktu. Apa artinya menabur waktu? Beri yang terbaik buat Tuhan dari waktumu. Beri yang terbaik untuk pelayanan dari waktumu, maka engkau akan menerimanya. Saudara, saya melihat benar, saudara. Teman-teman saya, saudara, itu kalau ngajarin anak saya, aduh, bisa sampai keringet dingin, saudara, ya. Apalagi kalau anaknya yang laki-laki tidak suka belajar, terus pelajarannya IPS, sejarah yang namanya sudah tidak tahu panjangnya minta ampun, ya. Tunggul amatung, ken arok, ken dedes dan sebagainya. Saudara, saya ngajarin anak juga karena itu saya tahu juga, saudara, ya. Saudara, sampai kadang-kadang tari-tarian, saudara, ya. Terus kemudian belum lagi kalau IPA, itu baru pelajaran kelas 3, kelas 4 sudah seperti itu. Saudara, tapi saya belajar sesuatu. Saya berkata sama Tuhan, kau tahu Tuhan, waktuku tidak banyak. Saudara, sehari saya pelayanan biasanya 2 kali, ya. Belum lagi konseling. Saya cuma sediakan waktu untuk satu anak saya belajar, itu cuma 1 jam. Itu termasuk buat PR sama belajar ulangan, saudara. Untuk anak saya 2, jadi satu orang punya waktu 1 jam, saudara, dengan saya. Saudara, dan saya berkata sama Tuhan, Tuhan kau tahu, aku tidak bisa sediakan waktu lebih banyak lagi, ya. Dan saya mau bersaksi sama saudara. Setiap kali saya cuma berkata, engkau tahu ini yang aku punya. Cuma 5 roti dan 2 ikan. Dan aku tahu tidak pernah cukup secara manusia. Tapi aku tahu di tanganmu itu akan sisa. Bahkan lebih 12 bakul. Amin. Saudara, dan saya bersaksi sampai saat ini. Saya 1 jam itu masih bisa sisa itu, saudara. Ya. Saya buat PR sembari ngajarin masih sisa. Ya. Dan saya juga heran, saudara. Ya, anak saya bilang, tenang aja lah Ma, sejarah Mama cerita deh, nanti saya nangkep. Dia saya cerita, saya ulang, langsung dia bilang, ya ingat tunggul amatung ini, bahkan saya kadang-kadang lupa Mula Warman, Purna Warman, dia apa, saudara? Bisa. Saudara, IPA bisa, saudara. Ya, dan saya melihat itu bukan karena kemampuan anak saya. Ya, saya biasa-biasa saja, bapaknya ya biasa-biasa saja. Tahun lalu yang satu ranking 2, yang satu ranking 3 di sekolahnya.
Saudara, pada setiap hari kalau sama saya cuma 1 jam belajarnya. Model ngebut lagi, saudara. Ya. Kadang-kadang kalau saya tidak sempat nih ngajarin, sampai saya sembari terima telepon, sembari gini. Baca dulu. Nanti saya tanyain, baca dulu, saudara. Saudara, dia ketawa-ketawa, dia baca, terus bilang, udah, saudara. Ya. Saudara, kadang-kadang saya benar-benar tidak konsen, saudara, ngajarin mereka. Dengan segala macam urusan. Tapi saya melihat, kalau kita menabur waktu, Allah akan membuat waktu kita ya, menjadi cukup untuk menyelesaikan segalanya. Bukan berarti kita artinya dapat waktu lebih banyak. Tapi artinya gini. Dulunya saudara mimpin rapat mungkin bisa 6 jam kagak ada penyelesaian. Ya. Sekarang saudara mimpin rapat 1 jam beres semuanya. Ya. Saudara mungkin dulunya ngajarin anak 4 jam. Anaknya masih pengong aja, kagak ngerti-ngerti. Saudara ya. Makin dimarahin makin blank. Saudara ya. Tapi sekarang saudara ngajarin anak 10 menit, setengah jam. Anaknya bilang ngerti mah kecil. Ya. Saudara, kenapa? Karena Allah itu Allah yang akan saudara melipat gandakan. Semua di tangan dia akan menjadi lebih baik. Amin. Saudara, sebelum lupa saudara, kami membawa kalender dari Yayasan Mahanaim. Itu gratis saudara. Di luar ada kalender, ada brosur. Saudara bisa ngambil, itu gratis. Dan kemudian di sebelahnya ada kotak persembahan. Kalau saudara mau mengisi boleh, enggak boleh saudara ya. Kami rindu saudara. Yang terutama sebenarnya kami membagi brosur dan kalender adalah doa saudara. Nah, kami rindu sungguh-sungguh memenangkan bangsa ini lewat memberkati mereka. Nah, terlalu banyak kita bicara besar. Kita berkata kita membuat transformasi, perubahan besar. Ya. Kita tangking-tangking bilang, dalam nama Yesus roh kemiskinan keluar. Saudara, mau ditangking berapa kali kalau kita tidak melakukan sesuatu saudara. Roh kemiskinan ketawa. Saudara, roh kemiskinan tidak bisa ditangking. Roh kemiskinan akan dikalahkan kalau saudara mulai berbuat kemurahan. Saudara mulai berbuat kepedulian kepada orang lain. Saudara, berapa banyak anak-anak Tuhan cuma bisa mengutuki dan mencela pemerintah. Mana pemerintah? Tidak buat ini, korupsi pakai ini. Berhenti mengutuki bangsa kita dan pemerintah kita. Tapi mari memberkati bangsa ini. Saudara, dan Alkitab berkata orang yang memberkati orang miskin itu memiutangi Tuhan. Saudara, karena itu saya tantang kepada banyak orang, saya berkata, ya, ini waktunya kita buat sesuatu buat bangsa dan negara kita. Ya, kami sudah buat sekolahan, saudara ya, tapi itu baru bisa menampung 100 anak. Dan di Bekasi saja ada 6.000 anak yang tidak bisa sekolah. Dan kami mau tahun-tahun di depan kami akan buat sekolah untuk 2.000 anak paling sedikit. Ya, saya mau 1/3 daripada anak-anak yang terlantar itu masuk sekolah kami. Dan gratis semuanya. Supaya mereka dimenangkan, dipulihkan, dibentuk kembali. Mungkin ada beberapa pertanyaan, kenapa sekolah? Tidak banyak orang bisa masuk ke gereja. Atau mau masuk gereja. Tapi semua anak butuh sekolahan. Dan wajib sekolah. Yang kedua, saudara ke gereja, dibentuk di gereja. Kami sekarang bikin banyak rumah singgah. 1 anak cuma bisa 2 kali datang. 2 kali 2 jam, berarti cuma 4 jam dalam seminggu. Tapi kalau sekolah, 1 hari minimal 5 jam. Kelas-kelas yang lain bisa sampai 7 jam. Yang mulai kelas 4 ke atas. Dan 5 kali 6 jam, 30 jam setiap hari. Saudara, berarti anak-anak itu akan dirubah cara berpikirnya. Dirubah mentalnya. Ya kan, puji Tuhan, dengan keajaiban Tuhan, kami tahun lalu sepanjang tahun Allah memberkati kami sehingga kami bisa mengumpulkan 1,5 M, saudara. Dan 1,5 M itu kita sudah belikan tanah sebesar 6.000 meter persegi, 5.000 sampai 6.000 meter persegi. Saudara, dan Maret ini kami akan start membangun. Ya, kami akan bangun sekolahan SD, SMP, SMA 5 tingkat, saudara ya, untuk kebutuhan 2.000 anak yang kami rindu akan ditampung di sekolah ini. Saudara, kontraktornya ketemu sama saya, arsiteknya ketemu sama saya dan dia berkata, Bu, Ibu punya modal berapa buat bangun Maret? Saya bilang 0. Nah, mereka berkata, ya jangan begitu toh Bu, katanya ya. Nanti kalau kita sudah mulai start, ya, terus kemudian kita pesan pasir, belum datang duitnya gimana? Saya bilang dia enggak tahu, paling Tuhan yang malu.
Dia bilang, waduh Bu, saya enggak berani kalau model begitu katanya ya. Padahal orang Kristen saudara ya. Saya empot-empotan katanya. Saya bilang, ya sudah begini, kamu berdoa dulu. Tapi saya sudah bilang sama kamu, ya, saya enggak punya modal sama sekali. Ya, kamu berani enggak melangkah dengan iman bersama-sama saya, anak Tuhan. Bahkan dia berkata soal saya enggak usah digaji sama sekali. Ya, dia bilang kita tuakan, saudara ya, minta diteguhkan. Dia bilang nanti aduh saya enggak berani, takut dimaki-maki orang, nanti takut disalahkan. Dia didoakan banyak orang, saudara, dia dapat mimpi sendiri dari Tuhan. Dan semua nabi, semua orang yang dia hubungin, saudara, mereka semua berkata, Tuhan berkata jalan. Karena kalau Tuhan yang memulai, Tuhan yang akan menyelesaikan. Saudara, dia datang ke tempat saya setelah seminggu dan berapi-api dia berkata, ayo Bu, jalan. Ya, tadi saya SMS, saya bilang, yuk kita doa siang ini sepulang dari sini saya mau doa. Dia bilang, oh saya lagi rapat Bu, saya mau minta listrik berapa ribu watt. Hari apa ya? Hari Selasa kalau tidak salah, dia berapi-api saudara. Terus kemudian beberapa saat kemudian ada lagi yang telepon saya dan berkata begini, Bu, mungkin enggak Bu ya, di tengah jalan ibu imannya rontok. Atau di tengah jalan tiba-tiba ya Bu ya, kita semuanya enggak kehilangan sukacita, terbeban, berat, akhirnya enggak kuat lagi meneruskan. Mungkin enggak saudara? Mungkin. Dia bilang, terus gimana Bu? Sebenarnya, dan saya berkata, kalau jaminannya saya, jangan pernah percaya. Ya, karena saya manusia, sama seperti saudara. Tapi kalau jaminannya Tuhan, itu lain. Tuhan berkata, Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Alkitab juga berkata, kalau Dia yang memulai, Dia yang menyelesaikan. Dan Alkitab berkata, sekalipun kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena itulah saudara, saya berkata kepada dia, mari maju Tuhan. Jaminannya bukan kita. Kalau saya mungkin rontok. Nah, kalau ini pembangunan saja kami sudah hitung semurah-murahnya. Kalau mau buat 2.000 anak sekarang, kami membutuhkan 8M. Itu sudah semurah-murahnya. Ya, kami cari bahan-bahan yang sederhana. Nah, dan kami tahu kami memulai dari nol, tapi kami percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena itu kami minta bantuan doa, ya. Ada kalender, ada brosur di luar, saudara. Tolong kalau ingat doakan kami. Cukup doa. Ya, kalau kita mau memberi lebih dengan uang, dengan apa, haleluya. Tapi doa saudara itu akan memperkuat, menopang dan membawa kita menyelesaikan tugas. Nah, saudara, kalau saudara ada di dalam ladang Tuhan, saudara akan merasakan sukacita. Ya, saudara akan melihat tantangan, tapi melihat kemenangan dan bagaimana Allah membuka jalan. Saudara, Desember yang lalu, saudara, Allah menyuruh kami membuat retret, ya, membuat retret untuk remaja, untuk pemuda, saudara, dan ini juga retretnya gratisan. Artinya berapa aja lah punyanya duit boleh ikut. Ada yang bayarnya 5.000, ya, ada yang bayarnya 3.000. Saudara, sampai retret sudah mau mulai. Retret itu sebenarnya satu orang butuhnya 200.000. Karena retretnya 4 hari 3 malam. Ya. Dan semuanya butuh 500 juta buat 1.000 orang. Ya. Terakhir akhirnya yang ikut 1.400 orang. Saudara, dan sebelum mulai retret, ya, sebulan sebelum mulai retret, itu terkumpul baru 50 juta. Ya, dan hati saya berkata, Tuhan, masa sebulan suruh nyediain 500 juta empot-empotan. Ya, tapi itu pengalaman yang baik buat sekarang, saudara ya. Teman saya selalu nanya, tinggal sebulan loh Maret. Iya tahu saya, enggak usah diingetin, saya tahu ya. Maret kita mesti setor 500 juta, tahu, saya bilang ya. Tapi saya berkata, saya lihat pengalaman retret itu. Karena waktu tinggal 2 minggu, asalnya cuma 50 juta. Dan semua masih dibayar, hotel, semuanya, saudara ya, tempat retret, makanan, semua mesti dibayar. Saya berharap ada orang yang memberi, tidak pernah ada orang yang memberi. Ya,
Aduh, saya berkata, Tuhan ini gimana tidak masuk-masuk. Tapi satu kali ada orang minta konseling dan datang. Saudara dia cerah, habis selesai konseling dia serahkan, saya cek. Ini orang tidak pakai mobil yang mewah, tidak, mobilnya biasa sekali, ya, bukan BMW, bukan Mercy, saudara ya, Hyundai biasa, sangat biasa, bukan juga yang baru Grace, bukan, saudara. Dan kemudian saudara dia bilang, Bu, tolong saya saya minta tanda-tanda yang tepat, ya, nama, alamat dan sebagainya, karena biasanya bank minta konfirmasi kalau jumlahnya besar. Tolong isi dengan lengkap. Saya pikir jumlah besar itu 50 juta. Ya, buat saya itu besar, saudara-saudara. Setelah tapi pada waktu saya buka, saya kaget. Isinya tulisannya 500 juta. Pada waktu itu saya lihat, saya berkata, Tuhan berkata sama saya, aku tidak butuh banyak orang untuk menyelesaikan pekerjaanku. Aku tidak butuh orang kaya untuk menyelesaikan pekerjaanku. Karena banyak orang kaya cuma menyimpan hartanya di lumbung. Tapi Tuhan berkata, aku cuma butuh satu orang yang taat, dan itu akan cukup menyelesaikan pekerjaanku. Saudara, orang ini dapat begitu karena dia punya saham, dan itu dibeli, saudara, sahamnya. Saudara, ini orang cerita sama saya. Dalam 2 tahun, saudara, dia tidak pernah beli baju, beli apa-apa yang mahal-mahal, tidak pernah. Dan pada waktu sahamnya dibeli, Tuhan minta lagi kerelaannya untuk memberikan kepada Tuhan. Dan orang ini tidak pikir buat beli mobil, tidak pikir buat beli rumah. Saudara, dia kasih semuanya kepada Tuhan. Saudara, saya kagum dengan orang-orang yang seperti ini. Dan dia berkata, buat kami merasa sukacita. Karena kami tahu kami ada di dalam ketaatan. Kami ada di dalam rencana Tuhan. Kami melihat hal-hal yang sangat luar biasa Allah sedang buat dalam hidup kami. Berapa banyak dari kita kehilangan sukacita. Hidup kita suam. Kenapa? Karena kita tidak pernah ada di jalan Tuhan. Kita tidak pernah lihat tantangan yang ada di dalam pekerjaan Tuhan dan lihat bagaimana kuasanya yang besar dinyatakan. Kita kehilangan sukacita. Kenapa? Karena kita hidup, saudara, rutinitas. Dan kita tidak pernah berani keluar dari kenyamanan dan melakukan apa yang Tuhan mau. Saudara, seorang teman saya, ya, dia, sudah, waktunya nanti lagi. Boleh, terusin terus. Soalnya waktunya sangat mepet. Saudara, kita lihat ayat yang ke-12. Ya. Ayat yang ke-12 berkata, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Saudara, Allah membiarkan kita diremukkan, supaya kita ini, saudara, tidak menjadi, saudara, periuk atau bejana yang mudah patah. Ya, kalau bejana yang kualitasnya murah, disenggol aja, patah. Lain kalau bejana yang benar-benar kuat. Batu bata itu sama-sama dari tanah liat, betul? Ya, batu bata punyanya dalam negeri atau saya tidak tahu lah kualitas yang sekarang, tapi zaman saya, saudara ya, kalau saya lihat batu batanya, tidak usah tinggi-tinggi, saudara. Dari sini aja saudara lepasin, kan pecah batu bata jadi 2. Ya. Tapi kalau saudara pernah, saya kan kalau arsitek ya, saya ke negeri Belanda, itu saya sampai bingung. Batu bata yang sama, saudara jatuhkan dari tingkat 12, tidak pecah. Kumpil pun tidak. Saudara, saya bisa karena saya kok arsitek, kami belajar bagaimana kualitas yang nomor 1, saudara. Itu dibanding dari tingkat 12, kumpil pun tidak. Itu begitu padat, saudara. Nyatu. Ya. Kualitas yang paling jelek, saudara, dari buatan di sana, itu dari tingkat 4, saudara, banting, tidak pecah. Itu kualitas yang paling jelek, saudara. Tapi dibanding kualitas Indonesia, aduh, saya sampai geleng-geleng kepala, saudara. Beda jauh. Tapi prosesnya juga beda jauh, saudara. Ya di sini dibakarnya sama kayu pakai arang. Di sana dibakarnya dengan suhu 3000 derajat Celcius. Beda, saudara. Sama-sama tanah, lihat prosesnya membuat berbeda. Harganya jadi berbeda. Nah sekarang masalahnya, saudara dan saya sama-sama tanah liat. Kenapa yang satu bisa begitu kuat? Bisa menjadi produk yang mulia di hadapan Tuhan. Dan yang satu, saudara,
bisa menjadi produk yang begitu, saudara, yang memalukan buat Tuhan. Prosesnya, mau diproses Tuhan? Ya. Mau lewatin api yang satu suhunya 50 derajat Celcius, loh, saudara. Yang satu 3000, loh, saudara. Siap? Saudara. Nah, ini pertanyaan. Hasilnya apa setelah ditemukan roh yang teguh? Saudara tidak akan menjadi orang yang begitu mudah terombang-ambing. Saudara tidak akan orang yang dikit-dikit nangis. Ya, nangis boleh kalau dalam hadirat Tuhan, tapi nangis menyesal itu sendiri. Kenapa nasib saya begini? Ya. Kalau saya pernah ketemu anak muda, padahal pelayanan sungguh-sungguh, baru diputus sama pacarnya, 3 hari 3 malam tidak mau makan, nah, saudara ya. Sampai saya berpikir, aduh, ini mental apa? Kalau kayak begini pemimpinnya, dia salah satu pemimpin dari anak-anak muda, saudara. Remaja, pemimpin dari remaja di satu gereja. Saya berpikir kalau pemimpinnya kayak begini, ya, bagaimana bawahannya? Saudara. Kemudian saudara, saya ketemu lagi seorang bapak majelis, saudara. Ya. Tapi saudara pada waktu ditekan sama perusahaannya, ya dia harus tanda tangan sesuatu yang tidak benar, saudara ya. Dia ikut-ikutan. Akhirnya dia bilang, adalah daripada susah tanda tangan saja. Bagaimana dia bisa menjadi teladan? Ada seorang majelis pemimpin pujian, ya, istrinya konseling sama saya, jatuh dalam judi. Saya tanya, kenapa Pak? Saya tuh enggak mau judi katanya. Tapi setiap saya tutup toko, dia punya toko. Setiap kali tutup toko, teman-teman saya itu datang 2 mobil. Ayolah katanya ya. Judi dikit-dikit kan enggak apa-apa, minum dikit-dikit enggak apa-apa. Ya, masa kita enggak mau sih kumpul-kumpul sama teman? Dan dia enggak bisa berkata tidak. Yang model begini bagaimana mau jadi pemimpin? Dia enggak punya roh yang teguh. Saudara, seorang pemimpin harus punya roh yang teguh. Yang bisa berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Seorang pemimpin harus berani menghadapi tantangan dan masalah. Saya bersyukur saudara, seorang staf saya, dia melayani dengan sungguh-sungguh di tempat kami. Tapi kemudian dia mulai kehilangan sukacita. Dia berkata, saya melakukan semua dengan rutinitas. Saya butuh sesuatu yang baru, Bu. Saya butuh tantangan, saya butuh pergumulan yang baru. Saya butuh berjalan di dalam kehendak Tuhan. Akhirnya setelah dia berdoa, saudara, dia pergi masuk ke daerah Jawa Tengah sana, desa di tengah gunung sana. Saudara, dan dia tinggal di sana, saudara. Dia mau memulai sesuatu yang baru di sana. Kami doakan, kami utus dia baik-baik, saudara. Kemudian dia barusan tulis surat. Dan ini mengagumkan saya. Dia berkata pertama kali dia datang ke situ, ya, istrinya sedang mengandung. Iblis mulai menteror dengan anak di dalam kandungan istrinya tidak bergerak sama sekali. Iblis seolah-olah berkata, ya, lihat, kamu salah ke sini. Di sini tidak ada dokter. Di sini tidak ada, adanya cuma bidan. Rumah sakit aja tidak ada, saudara. Dokter tidak ada. Iblis berkata, cepat lari ke kota. Ya, balik lagi ke kota aja. Di mana ada dokter, ada bidan, ada rumah sakit. Saudara, tetapi dia bertanya sama istrinya, dan istrinya bilang begini, Tuhan suruh kita di sini, kita tidak akan kemana-mana. Dan dia berkata, ini sudah 3 hari, tidak bergerak. Istrinya berkata, kalau anak ini mesti pulang, biarlah pulang. Tapi kalau Tuhan mau menghidupkan, dia sanggup menghidupkan. Saudara, ini orang punya hati yang teguh. Mereka tinggal di situ. Saudara, kemudian anak itu bergerak setelah hari ke-6. Bergerak dikit, saudara. Saudara, kemudian tidak selesai. Istrinya pendarahan. Dan kata bidannya, wah saya tidak bisa tolong. Nah, untuk saudara, dia bilang kalau mau cepat ke kota sekarang. Karena sudah mulai pendarahan, takutnya nanti kalau melahirkan tambah parah. Dan kembali saudara, dia tahu. Ini iblis sedang terus menekan. Untuk membuat dia tidak ada di tempat itu, tapi kembali ke kota. Saudara, tapi dia berdoa dan Tuhan berkata, kalau aku yang menyuruh, aku yang menyelesaikan. Saudara, dia diam di situ. Dan pendarahan terus, saudara.
Tetapi akhirnya sekarang anaknya keluar dengan selamat. Beratnya 4,5 kilo, saudara. Ya, gede, laki-laki, sangat kuat. Saudara, dan dia berkata, Allah kita itu luar biasa. Ini roh yang teguh. Amin, saudara ya. Miliki roh yang teguh. Saya kenal seorang mahasiswa. Saudara, dia kena narkoba. Dan pada waktu dia kena narkoba, akhirnya saudara, singkat cerita, ibunya doa mati-matian untuk anak ini. Dia balik. Tapi dia balik, saudara, dia kena narkoba dari umur 15. Kemudian dia balik, itu umurnya sudah sekitar 23-an. Saudara, pada waktu dia cinta Tuhan, kenal Tuhan sungguh-sungguh, ibunya bilang, gimana kamu? Masa depannya gimana? Kamu tak buatin ijazah palsu. Maksud orang tuanya kan baik. Ya kan saudara ya, kasih ijazah palsu supaya bisa sekolah. Supaya kamu bisa masuk universitas. Supaya kamu bisa punya masa depan. Anak ini berkata, enggak. Saya bertobat karena Tuhan. Dan saya tahu Tuhan sanggup buka jalan. Namanya berkata, enggak apa-apa lah. Semua orang juga buat ijazah palsu. Banyak yang buat. Dia bilang, enggak. Kalau memang saya harus menanggung akibat ini, saya rela. Saudara, dia enggak pakai ijazah palsu, dia enggak bawa. Jadi dia cuma punya ijazah SMP. Ya, saudara, itu pun pertolongan. Dan kemudian dia berangkat ke Kanada. Saudara, dari satu universitas ke universitas lain, dan jelas semuanya berkata tidak bisa. Tidak ada ijazah SMA, mana bisa masuk universitas. Tapi yang luar biasa, saudara, tiba-tiba dia dipanggil oleh sebuah universitas. Dan universitas ini spesial dibuat. Baru tahun di mana dia ada, saudara. Buat pengungsi, pelarian dari negara, dan keadaan-keadaan yang khusus. Saudara, dan dia berkata, kamu sekolah 1 tahun itu merangkap dari semua pelajaran yang penting. Dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA. Kemudian kami kasih ijazah, kamu masuk universitas. Dan universitas pun programnya berbeda. Ya, karena ini untuk orang-orang yang sudah tua, orang-orang yang istilahnya keadaan-keadaan tertentu, dipercepat. Dalam waktu 3 tahun, ya, dapat S1. Saudara, dan anak ini berkata, Allah itu baik. Dia sekarang sudah pulang, dapat S1. Dia berkata, dari Indonesia cuma satu-satunya dia yang diterima di program itu. Dan dia adalah angkatan pertama untuk uji coba, ya, program itu. Dan dia dapat S1 dari Kanada, baik. Dia berkata dalam waktu yang sangat singkat. Karena Tuhan itu sanggup buka jalan. Bahkan di mana tidak ada jalan. Tapi ini dia punya roh yang teguh. Berapa banyak dari kita punya roh yang teguh. Untuk melihat jalan Tuhan. Untuk menunggu Tuhan. Ya, banyak orang, saudara, ya, selalu tidak bisa menunggu Tuhan. Karena seringkali Tuhan itu menurut kita terlalu lama. Ya, seringkali kita berpikir Tuhan itu tidak masuk akal. Tapi kalau saudara mau lihat pertolongan Tuhan, tunggu dia. Karena dia Allah yang sanggup. Dia Allah yang sangat luar biasa. Ya. Saudara, yang terakhir. Yang terakhir, saudara. Kita lihat ayat ke-14. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Saudara, satu pepatah yang biasa. Dikatakan, saudara, kalau saudara mau diselamatkan, saudara tidak perlu bayar apa-apa. Ya. Kalau saudara mau mengikut Yesus, saudara mesti, saudara, pikul salib. Tapi kalau saudara mau, saudara, untuk menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, maka saudara harus menyerahkan segala sesuatu buat Tuhan. Nah, banyak anak-anak Tuhan ikut Tuhan sampai pada taraf keselamatan. Mereka cuma mau diselamatkan dari masalahnya, dari ekonominya yang hancur, dari keluarganya. Tapi mereka tidak mau untuk dimuridkan. Mereka tidak mau bahkan, saudara, untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan yang memiliki seluruh hidup kita. Yang menguasai ekonomi, anak-anak, suami, dan semuanya. Kita banyak terima Yesus sebagai penyelamat, tapi tidak terima dia sebagai Tuhan. Kalau kita mau, saudara, untuk menjadikan dia Tuhan, maka kita harus meletakkan segalanya.
Semuanya kita harus punya roh yang rela. Rela kalau Allah menyuruh kita merendahkan diri. Rela kalau kita suruh putusin, Tuhan bilang itu bukan jodohmu, putuskan pacarmu. Kita mesti rela. Rela kalau Tuhan bilang pindah dari kota ini ke kota ini. Rela kalau Tuhan bilang itu duit untungmu 100% buat aku. Kekristenan zaman sekarang, saudara, kebanyakan cuma mau yang enak. 10% aja ngasih ke Tuhan, udah ribut. Katanya beberapa pengusaha ngomong begini, saya tuh gak mau masuk gereja Bethel karena di sana harus ngasih perpuluhan. Enak juga yang lain, gak pernah ditekankan soal perpuluhan. Dan saya berpikir dalam hati, ya sudahlah, engkau gak pernah ikut Tuhan, engkau cuma mau yang enak dari Tuhan. Tapi hari ini saya berkata, kekristenan itu gak berhenti sampai penyelamatan. Kekristenan akan terus sampai engkau menjadikan dia Tuhan di atas segalanya. Itu berarti kita butuh roh yang rela. Membiarkan seluruh hidup kita, anak, suami, istri, pekerjaan, diatur oleh Tuhan. Sehingga kita bisa berkata, aku ini bukan hidup untukku lagi, tapi aku hidup bagi Kristus. Amin. Mari, hari ini kekristenanmu Tuhan tantang untuk menyerahkan segalanya. Dan bukan hanya sebagai penyelamat. Allah mau remukkan kita, terus dibentuk sampai jadi seperti yang Tuhan mau. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami berdoa supaya setiap anak-anak-mu menangkap apa yang Kau mau. Supaya mereka sungguh-sungguh mengerti. Kalau Engkau meremukkan kami, bukan karena Engkau membenci, tapi karena Engkau sungguh-sungguh rindu kami jadi bejana yang berkenan. Kami jadi alat yang berkenan. Kami jadi anak-anak-Mu yang Kau banggakan. Hamba berdoa Tuhan, berikan kami sungguh-sungguh mengerti tentang kasih karunia-Mu. Berikan kepada kami Tuhan roh yang rela untuk menjadikan Engkau Tuhan. Berikan kepada kami, kembalikan kepada kami kegirangan dan sukacita. Supaya kami melihat betapa besar dahsyatnya Engkau. Supaya mata kami kembali tertuju kepada hal yang kekal. Dan bukan cuma kebutuhan kami. Terima kasih untuk hari ini Pak. Mama serahkan seluruh anak-anak-Mu di tempat ini. Biar mereka pulang dan menjadi pelaku firman dan melihat kemenangan yang daripada-Mu. Hamba berdoa untuk perusahaan di tempat ini. Kau berkati di tengah resesi. Engkau jadikan mereka contoh dan teladan. Hamba berdoa buat setiap pelayan Tuhan yang melayani. Biar Engkau barui kami dengan roh yang menyala-nyala, cinta yang kuat, supaya kami makin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan bangsa dan negara kami, keluarga, pelayanan, pekerjaan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yang bertugas membawa persembahan. Tantang
kita akhiri pertemuan ibadah kita siang hari ini.